Karena di dalam agama kita, sebuah hukum itu dibangun di atas dalil. Bukan sebuah hukum itu dibangun di atas dikatakan itu sebuah rukun, tidak. Tetapi seseorang itu dikatakan dia keluar dari Islam, apakah karena rukun Islamnya? Bukan, tapi karena dalil yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka belajar, dalam rangka memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah usus salasah ya. Kalau kemarin kita sempat terhenti pada pembahasan tentang atau kita selesai dari pembahasan tentang jenis-jenis ibadah, maka sekarang kita akan masuk ya tentang ya asal sani, ya asal yang kedua dari usul salasah ini. Di sini Syekh menjelaskan, kata beliau, al-aslus sani, adapun asal kedua ya dari usul salasah ya, beliau mengatakan adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Apa yang dimaksudkan dengan mengetahui agama Islam dengan dalilnya? Maksud beliau adalah seorang muslim ini harus mengenal agamanya, yaitu agama Islam. Kenapa? Karena banyak orang beragama Islam tetapi mereka tidak mengenal agamanya. Maka kata beliau, harus orang ini mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam ini dimulai dengan keasingan dan kembali asing lagi Islam ini. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Maka banyak manusia, banyak bahkan di kalangan kaum muslimin, mereka tidak mengenal agama mereka sendiri. Cuma sebatas tahu agama itu agamanya Islam. Setelah itu dia tidak mengenal sama sekali tentang agama Islam. Maka di sini kata beliau, asal sani, pondasi yang kedua adalah ya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara agama Islam, maka kalimat Islam ini kalau diucapkan memiliki 3 makna. Ya, kalimat Islam ya kalau diucapkan atau kita dapati di nusus, di dalil-dalil baik itu Al-Quran, As-Sunnah,
maka dia memiliki 3 makna. Pertama, Islam itu bermakna ya dinul am, ya, bermakna agama secara umum. Maksudnya apa? Maksudnya makna secara umum dari Islam itu adalah maknanya adalah tauhid yang Allah utus nabi-nabi ke muka bumi ini, rasul-rasul ke muka bumi ini dengan membawa tauhid. Maka kadang-kadang Islam ini bermakna adalah tauhid. Oleh karena itu kalau Anda perhatikan ketika Balqis berkata kepada Nabi Sulaiman, apa kata Balqis? Qala Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kata Bilqis, ya, sesungguhnya beliau berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Wa aslamtu, dan aku serahkan, artinya aku mentauhidkanmu, ya, sebagaimana Sulaiman lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Maka Islam itu kadang-kadang bermakna tauhid di dalam Al-Qur'anul Karim. Kadang-kadang Islam itu bermakna ya secara khusus, ya, yaitu agama yang Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini makna kedua dari makna Islam, bermakna secara khusus yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang ketiga dari makna Islam adalah lebih khusus lagi daripada makna yang kedua, yaitu lawannya iman dan lawannya ihsan. Kalau iman itu adalah ya sesuatu yang ada di dalam hati, keyakinan yang ada di dalam hati. Adapun Islam sesuatu yang nampak di luar, ibadah yang nampak dilakukan oleh anggota badan, maka itu dinamakan Islam. Baik itu perkataan, perbuatan, dan seterusnya, maka itu namanya Islam. Maka ini 3 makna dari makna Islam. Di sini ya, beliau ingin memaknai makna Islam di sini adalah makna yang kedua. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalilnya. Kemudian beliau menjelaskan apa makna Islam itu sendiri. Kata beliau, makna Islam adalah, kata beliau, wa huwal istislamu lillah بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Kata beliau, Islam itu artinya adalah menyerahkan diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan kepadanya, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Di sini Syekh menjelaskan makna agama Islam. Kata beliau, al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Maksudnya apa? Maksudnya menyerahkan diri di sini adalah az-zul wal khudu. Dia merendahkan dirinya, ya, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dinamakan maknanya istislam lillahi bitauhid. Dia merendahkan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ini kalau kita lihat penyerahan diri mereka kepada Allah ini ada 3 macam. Ada
manusia itu dia menyerahkan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Maka inilah orang yang terpuji. Inilah orang muwahhid. Yang kedua, ada manusia dia menyerahkan dirinya untuk Allah dan selain Allah. Dia tunduk patuh kepada Allah dan juga tunduk patuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, syirik ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang yang musyrik. Di satu sisi dia patuh terhadap perintah Allah, di satu sisi lain pun juga dia menyerahkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya adalah lawan dari ini, yaitu orang yang tidak mau menyerahkan dirinya di hadapan Allah. Ya. Mana Islam itu adalah orang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan tauhid. Ini lawannya, dia tidak mau ya tunduk, merendahkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara mereka adalah mumtani, orang yang enggan, berpaling ya daripada menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan ini adalah kelompok al-malahidah, kelompok orang ateis. Ya, orang-orang ateis mereka tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak disebut dengan istislam, tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari kelompok dari bagian ketiga ini adalah orang-orang yang suka mendebat terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah hukum, dia tidak mau terima. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah syariat, dia enggan, tidak mau. Maka orang ini juga tidak dikatakan al-istislamu lillah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak di kalangan kaum muslimin mungkin mereka menerima beberapa hukum-hukum Allah, ada salah satu dari hukum Allah Subhanahu wa taala tidak mereka terima. Dan ini bahaya. Ya, makanya orang itu kalau dia tidak mampu melaksanakan syariat Islam, jangan ditolak syariatnya. Ya, yakini itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak mampu Anda melaksanakan terutama pada perkara yang wajib misalnya, jangan ditolak syariatnya. Yakini itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dosanya lebih ringan ketimbang orang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini Syekh menjelaskan wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan kata beliau ya hendaknya seseorang tersebut ya tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Maka seseorang dikatakan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama dia meyakini ya tentang ketaatan yang datang dari Allah, tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan orang itu taat kepada Allah. Ini yang pertama, dia harus meyakini tentang perintah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia harus melaksanakan ketaatan tersebut. Baru orang ini dikatakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan saya beriman, saya berislam kepada Allah, saya percaya sembahyang, saya percaya zakat, haji, tapi kada sing sembahyangan, ya, kada sing sembahyangan, maka ini tidak dikatakan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dikatakan tunduk, dia meyakini tentang perintah tersebut dan menjalankan perintah tersebut. Walaupun ada sebagian perintah tidak dia jalankan, maka ini tetap dia dikatakan orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang meninggalkan perintah secara total, maka ini tidak dikatakan dia tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia berdusta. Dia katakan saya percaya tentang rukun iman, rukun Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi kada pernah digawi, kada pernah
dikerjakan, maka keyakinannya ini tidak benar. Ya. Ketundukannya ini salah. Kemudian kata beliau, makna Islam itu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan dia berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang yang mengerjakannya. Dan ini kelaziman, ya. Ketika seorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berlepas diri kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Maksudnya berlepas diri di sini apa? Dia membenci orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci kepada kekufuran. Itu maksud berlepas diri pada kesyirikan. Maka sungguh heran kalau seandainya ada seorang muslim, dia cinta kepada orang yang melakukan kekufuran, cinta kepada orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini salah. Maka ini dimasukkan bara'atun minasyirki wa ahli, hatinya benci. Dia tidak senang terhadap kekufuran orang tersebut. Adapun bermuamalah secara zahir, ini lain lagi masalahnya. Maka kita bermuamalah kepada dia sesuai dengan status kekafirannya. Ya. Adapun di dalam hati tidak ada tawar-menawar. Ya, tidak ada tawar-menawar, oh saya cinta kok sama orang kafir, enggak. Ya, seseorang tidak boleh mencintai kepada kekufuran. Maka ini bedakan dua hal yang sangat berbeda. Keyakinan di dalam hati terhadap orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah dengan kita bermuamalah secara zahir. Maka tentunya bermuamalah secara zahir kita memiliki aturan-aturan tersendiri sebagaimana pernah saya jelaskan di awal-awal pertemuan. Ya. Tetapi keyakinan di dalam hati ini tidak boleh tawar-menawar. Ya. Maka kita harus benci, walaupun itu teman bisnis kita. Ya. Walaupun itu teman bisnis kita dia beragama dan agama Islam, maka wajib kita benci di dalam hati kita kekufuran yang dia lakukan karena dia mengingkari Nabi Muhammad, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita benci. Adapun bermuamalah seperti biasa. Ya, berdagang dengan dia tidak dilarang di dalam agama Islam. Ya. Tetapi keyakinan dalam hati ini tidak bisa tawar-menawar. Kalau kita sisipkan di sini, oh saya cinta kok tentang dia, kita ridha terhadap ada sesuatu di kekufurannya dia, maka ini membahayakan akidah kita. Ya, membahayakan keimanan kita. Maka orang itu banyak salah, tidak bisa membedakan antara keyakinan di dalam hati dengan bermuamalah dengan orang selain Islam, bermuamalah dengan orang yang melakukan kesyirikan. Ini dua hal yang berbeda. Kemudian di sini Syekh menjelaskan wahwa salasu maratib. Ya. Sedangkan Islam itu kata beliau ada 3 tingkatan. Ya. Agama Islam itu ada 3 tingkatan. Pertama kata beliau al-Islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkan. Kata beliau agama Islam itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertamanya adalah al-Islam. Islam di sini apa yang beliau inginkan? Makna yang pertama, kedua, apa yang ketiga? Makna yang ketiga. Ya, makna yang ketiga. Beliau ingin berbicara tentang rukun Islam. Rukun Islam. Maka yang beliau ingin maknakan makna Islam di sini adalah makna Islam yang ketiga, lawannya iman yaitu amal yang zahir, syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Kemudian yang kedua kata beliau al-iman. Tingkatan kedua dan tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Dan setiap tingkatan ini memiliki rukun-rukun tersendiri. Pertama kata beliau, al-martabatul ula al-Islam. Tingkatan yang pertama adalah agama Islam. Ya. Maka kata beliau, fa arkanul Islam khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajju baitillahil haram. Kata beliau, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama,
bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan salat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima melakukan ibadah haji di Baitullahi Al-Haram. Maka kata beliau, rukun Islam itu ada 5. Adapun rukun Islam yang 5 ini diambil dari hadis Abdullah bin Umar dan juga diambil dari hadis Jibril. Kata Nabi SAW, buniyal islamu ala khamsin. Sesungguhnya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat, kemudian salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan kelima haji. Diambil dari hadis ini sehingga dikatakan arkanul Islam, rukun Islam itu ada 5. Taib. Ada sebagian orang di kalangan di luar sana, orang-orang orientalis, mereka ingin meragukan kaum muslimin tentang rukun Islam yang 5 ini. Sehingga mereka katakan rukun Islam itu sebetulnya tidak ada. Kenapa tidak ada kata mereka? Pertama, kata mereka, dikatakan rukun itu, dikatakan sesuatu itu rukun, maka dia harus sama dari semua sisi. Contoh misalnya, rukun bangunan ini, rukun masjid ini, pojok-pojoknya ini harus sama. Kalau ada pojoknya lebih tinggi sedikit, yang di ujung sana lebih rendah sedikit, maka runtuh bangunannya. Ya. Maka namanya rukun, tiang-tiang penyangga itu harus sama. Kalau berbeda, maka dia tidak bisa berdiri. Maka kata mereka seperti itu pula rukun Islam yang 5. Kata mereka, rukun Islam yang 5 ini tidak sama antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Ya. Pertama, orang bersyahadat. Orang kalau tidak bersyahadat masuk dikatakan muslim apa tidak? Tidak dikatakan muslim. Kalau dia tidak bersyahadat. Orang tidak melaksanakan sholat secara total terjadi khilaf. Anggaplah yang rajih itu adalah keluar dari Islam. Yang ketiga, orang yang tidak menunaikan zakat secara total, apakah dia keluar dari Islam? Tidak keluar dari Islam. Ini kata mereka hukumnya berbeda antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Maka ini bukan rukun kata mereka. Nah, ini syubhat yang disebarkan kepada kaum muslimin. Sebetulnya syubhat ini syubhat yang sangat-sangat lemah. Kenapa? Karena di dalam agama kita sebuah hukum itu dibangun di atas dalil. Bukan sebuah hukum itu dibangun di atas dikatakan itu sebuah rukun, tidak. Tetapi seseorang itu dikatakan dia keluar dari Islam, apakah karena rukun Islamnya? Bukan, tapi karena dalil yang menjelaskan. Orang dikatakan tidak bersyahadat, dia keluar dari Islam, tidak masuk Islam, karena ada dalil yang menjelaskan. Orang yang tidak berhaji, tidak berpuasa, tidak keluar dari Islam, kenapa? Karena ada dalil yang menjelaskan, bukan lantaran dia sebuah rukun. Sehingga muqaddimah akalnya salah. Ya, muqaddimah akalnya salah. Maka di dalam agama kita menentukan sebuah hukum itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan oh ini rukun, ini syarat, hukumnya semacam ini, tidak. Tetapi dalillah yang menghukumi sebuah perbuatan. Taib. Kemudian di sini Syekh menjelaskan, kata beliau, fadalilu syahadah, adapun dalil kalimat syahadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Kata beliau, adapun dalil syahadah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang menegakkan keadilan, wal malaikah, dan juga para malaikat pun juga berkata demikian, wa ulul ilm, dan orang-orang yang menuntut ilmu, diberikan ilmu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian kata beliau, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah, dan adapun makna kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali
Allah Subhanahu wa taala. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah. Kalimat la ilaha adalah nafi, peniadakan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkih. Adapun illallah adalah penetapan ibadah hanya milik Allah semata. Tidak ada sekutu baginya di dalam beribadah kepadanya, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kerajaannya. Di sini Syekh menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah. Pertama, syahadah, dikatakan syahadah adalah kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini dikatakan kalimat syahadah. Kalau ada seseorang dia hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, apakah dia masuk Islam? Tidak. Maka kelaziman syahadat itu adalah seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau ada orang hanya mengatakan wa anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tiada sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dia tidak mengatakan la ilaha illallah, apakah bermanfaat syahadatnya? Tidak bermanfaat. Maka dua kalimat ini harus disertakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Iya. Maka ini pertama. Maka tidak boleh seseorang hanya dia bersyahadat hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tanpa dia mengatakan wa anna muhammadar rasulullah. Maka ini adalah satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Kemudian seseorang dikatakan dia syahadatnya sempurna ketika terpenuhi tiga hal. Seseorang itu dikatakan dia bersyahadat sempurna ketika dia terpenuhi tiga hal. Pertama adalah dia harus mengucapkan dengan lisannya. Dia harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau seandainya ada seseorang dia meyakini Allah adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi tidak dia ucapkan, apakah bermanfaat syahadatnya? Tidak bermanfaat. Maka syahadatnya tidak ada manfaat sama sekali. Sekedar keyakinan di dalam hati, tidak pernah dia ucapkan, maka tidak bermanfaat syahadatnya. Maka syahadat itu bermanfaat kapan? Ketika harus diucapkan. Ini syarat yang pertama. Maka syahadat itu harus diucapkan. Kemudian yang kedua, dikatakan syahadat itu bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya adalah dia mengucapkannya dengan ilmu. Dia mengetahui maksud dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bahwasanya dia tahu bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia paham itu. Kalau dia tidak paham tentang masalah itu, maka tidak bermanfaat syahadatnya. Maka dinamakan syahadah bersaksi. Orang dikatakan bersaksi kalau dia tahu paham. Makanya kalau seseorang itu tidak dikatakan syahid, bersaksi terhadap sesuatu kalau dia tidak memiliki ilmu. Contoh misalnya, Anda melihat, Anda bersaksi, Anda menjadi saksi, saya menjadi saksi terhadap orang yang berzina. Kemudian Anda dipanggil oleh seorang qadi. Kata qadi, apakah Anda tahu kejadian berzina tadi? Karena tahu, perasaan aja. Dia tidak tahu. Apakah diterima persaksiannya? Tidak diterima. Tidak dikatakan dia orang yang bersaksi. Kenapa? Karena atas kejahilan. Maka syahadah itu dikatakan syahadah, itu dia harus berilmu. Maka orang ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kapan bermanfaat dia masuk ke dalam Islam? Ketika dia mengerti makna asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya? Ya, bahwasanya dia meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia itu paham. Kemudian yang ketiga, dikatakan seorang itu bermanfaat syahadatnya, dia harus yakin terhadap apa yang dia ucapkan dan apa yang dia ketahui dari ilmunya.
Tidak ada keraguan sama sekali. Kalau ada orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dalam hatinya, jangan-jangan agama sebelah yang bujurlah. Ya, mestinya kita ini masuk neraka. Ada keraguan di dalam hatinya demikian, maka ini tidak bermanfaat syahadatnya. Tidak boleh ada keraguan di dalam hati seseorang ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka kata para ulama, 3 hal ini baru, jika terpenuhi 3 hal ini pada diri seseorang, baru bermanfaat kalimat syahadat tersebut. Kalau tidak terpenuhi 3 hal ini, maka tidak bermanfaat kalimat syahadat tersebut. Ya. Maka tidak boleh ada sama sekali keraguan, ya, sedikit pun di dalam hatinya tentang apa yang dia ucapkan, tentang apa yang dia yakini. Kemudian di sini Syekh menjelaskan makna tafsir kalimat la ilaha illallah. Kata beliau adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah penafsiran yang benar dari kalimat makna la ilaha illallah. Taib. Kenapa banyak orang salah memahami kalimat la ilaha illallah? Ustadz, apakah salah kalau saya mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tiada pencipta selain Allah? Apakah salah saya meyakini demikian? Apakah keliru saya memahami kalimat la ilaha illallah, tiada pencipta, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah salah keyakinan tersebut? Jawabannya, secara makna tidak salah. Betul, yang Anda ucapkan itu secara makna tidak salah, tetapi bukan ini yang diinginkan dari tafsir kalimat la ilaha illallah. Kalau semacam itu penafsirannya, maka Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya, mereka tidak akan mengingkari dakwah Nabi SAW. Karena itu yang mereka paham, itu yang mereka yakini. Makanya kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bermasalahkan makna itu. Dan itu yang mereka yakini. Tapi mereka mempermasalahkan perkataan Nabi la ilaha illallah yang diinginkan oleh Nabi, la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya apa yang dikatakan oleh Abu Lahab, aturidu an taj'al alihatana ilahan wahida? Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita ini menjadi Tuhan yang satu? Ya. In hadzal syai'un ujab, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat aneh, kata dia. Ya. Kata Nabi SAW, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Wahai bangsa Arab, katakan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya. Maka Abu Lahab, Abu Jahal ngerti dia kalimat la ilaha illallah, bukan ini yang diinginkan Nabi. Tidak ada pencipta selain Allah, bukan itu. Mereka tahu bahwasanya Nabi SAW ingin menyuruh mereka hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa orang itu banyak salah tafsir? Kenapa manusia, kebanyakan orang kalau Anda tanya makna kalimat la ilaha illallah, bahkan orang alim di antara mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tiada pencipta selain Allah. Kenapa orang ini banyak salah tafsir? Apa sebabnya? Sebab salah tafsir ini disebabkan dari 2 hal. Pertama, tidak memahami makna ilah di dalam bahasa Arab. Ya, ini asal muasal kesalahan ini. Ya. Tidak memahami makna ilah. Kata ilah di dalam bahasa Arab itu tidak memiliki makna kecuali makna abida, yaitu menyembah. Ketika la ilaha, maka ini adalah maknanya adalah fa'al, ya, beramal dengan amal isim maf'ul, yaitu artinya adalah ma'bud, yang disembah, ya. Orang banyak memahami makna ilah ini, maknanya adalah khalik, pencipta, atau disebut dengan mukhtari', yang menciptakan sesuatu yang belum ada misalnya.
Mereka menafsirkan makna ilah ini, kalimat dengan makna khalik, dengan makna ikhtira. Kenapa? Karena mereka jahil dari makna ilah. Orang Arab tidak pernah memahami makna ilah kecuali maknanya adalah ma'bud, sesuatu yang disembah. Akibat salah paham dari makna ilah dalam ilmu bahasa Arab, ya, menyebabkan mereka salah menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua, sebab orang itu keliru dalam menafsirkan la ilaha illallah, dan ini tersebar di kalangan kaum muslimin karena mereka tidak mengetahui, salah dalam menafsirkan khobar, pada kalimat la ilaha illallah, khobar la, kalimat la ilaha illallah. Di dalam ilmu bahasa Arab itu kalau kalimat di awal jumlah atau itu disebut dengan adalah isim. Kemudian isim itu atau disebut dengan mubtada. Dan mubtada itu membutuhkan khabar, membutuhkan khabar. Nah, orang-orang itu salah memahami makna khabar kalimat la ilaha illallah. Pertama, ketidakpahaman mereka kalimat la. Kalimat la ilaha illallah, kalimat la di sini adalah la nafiyatul lil jins, yang beramal seperti amal inna. Ulun sedikit membawa pen ke dalam bahasa Arab. Jadi kalau pen berdebat ada jawab bekal ilmu bahasa Arabnya. Walaupun kada paham bahasa Arab, yang penting kayak ini nah. Taib. La ini adalah huruf disebut la nafiyah lil jins, beramal dengan amal inna. Maksudnya apa? Dia merofakan isimnya dan dia menasabkan isimnya dan merofakan khabarnya. La di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada la nafiyah lil jins, ada la nafiyah lil wahidah namanya. La nafiyah lil wahidah. La nafiyah lil wahdah ini untuk satu orang, ini dia beramal amal laisa. Amal laisa itu dia kebalikan inna tadi. Merofakkan isim, menasabkan khabar. Nasab itu fathah. Merofakkan itu artinya mendomahkan harakat terakhirnya. Menasabkan itu adalah memfathahkan harakat terakhirnya. Contoh misalnya, kalau ada orang mengatakan, seperti saya mengatakan, la rajulun fil masjid bal rajulan. Kata saya, la rajulun fil masjid bal rajulan. Tidak ada laki-laki di dalam masjid ini. Tidak ada satu laki dalam masjid ini. Tetapi yang ada dua orang. Apakah ini maknanya betul dalam bahasa Arab? Betul. Karena saya mengatakan la rajulun, bukan la rajula. Maka ini la nafiyah untuk peniadaan satu orang. Ketika saya katakan tidak ada satu orang di masjid ini, melainkan dua orang, ini betul. Karena saya mengatakan la rajulun. Maka kalau saya mengatakan misalnya la rajulun fil masjid bal rajulan, maka ini betul. Tidak ada satu laki-laki di masjid, melainkan dua laki-laki. Maka ini betul. Tetapi kalau saya katakan la rajula fil masjidi bal rajulan, maka ini salah. Saya katakan tidak ada satu laki-laki di masjid ini melainkan dua laki-laki, ini salah. Karena ketika saya menasabkan la rajula, bukan la rajulu dhamma, la rajula, kemudian saya jawab melainkan dua laki-laki, ini salah. Karena saya memakai la nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins ini adalah meniadakan jenis laki-laki yang ada di masjid. Ketika saya katakan la rajul fil masjid, berarti tidak ada laki-laki di dalam masjid ini kecuali wanita. Berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi meniadakan jumlah dari sisi jumlah satu orang. Tidak satu orang melainkan dua orang, bahkan lebih. Adapun yang kedua adalah peniadaan, la nafiyul jins, meniadakan jenis laki-laki. Tidak ada laki-laki di dalam masjid ini. Kalau saya katakan la rajula fil masjid balil mar'ah, baru ini benar maknanya. Tidak ada laki-laki di dalam masjid ini kecuali perempuan. Ini maknanya benar. Nah, kalimat la ilaha illallah ini adalah la nafiyah lil jins. Ini harus kita paham.
Makanya la ilaha. Ya, ini adalah la nafiya lil jins. Maksudnya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Meniadakan semua sembahan. Ya. Meniadakan semua sembahan. Ya. Maka kata la ilaha illallah ini di situ khobarnya tidak disebutkan. Ya, karena setiap khobar, setiap kalimat lana fil jannah dia membutuhkan khobar. Khobarnya tidak disebutkan. Nah, orang-orang itu salah paham dalam menentukan khobar di dalam kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Sebagian orang menafsirkan khobarnya adalah maujud. Tiada sembahan yang ada disembah kecuali Allah. Ya. Dia mengatakan la ma'buda, ya, tidak ada sembahan, ya, yang ada, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka menafsirkan ketika mereka menentukan khabar di sini ada dengan kalimat maujud, disinilah membawa mereka pada kesalahan. Kesalahan apa? Pertama, kesalahan dalam masalah, ya, bahwasanya kelaziman kita mengatakan tiada sembahan, ya, yang ada disembah ini kecuali Allah, maka ini membawa kelaziman yang parah. Kelaziman yang parah itu apa? Kelaziman yang parah itu adalah bahwasanya segala sesuatu yang disembah berarti Allah. Ketika kita mengatakan tiada sembahan yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis kelazimannya adalah setiap yang disembah apapun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mewujud ada. Maka segala sesiapa saja yang disembah, maka itu adalah Allah. Dan inilah yang membawa kepada akidah al-hulul. Orang-orang yang menyatu dengan Allah akidahnya. Ya Allah bersamaku. Karena dia salah dalam menafsirkan ini. Lihat, akibat salah dalam menafsirkan membawa akidah yang parah. Iya. Dan secara wakil pun kita mengingkari. Ya. Secara wakil pun kita mengingkari. Ya. Bahwasanya, ya, yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar penafsiran khabar dari la nafil jins di sini adalah bihaqqin. Ya, la ma'buda bihaqqin. Inilah penafsiran yang benar. Inilah takdir yang benar, khabar yang tidak disebutkan di dalam kalimat ini. La ilaha illallah artinya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah. Ada kalimat bihaqqin. Inilah khabar yang benar. Bihaqqin. Kenapa? Karena tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang menyembah selain Allah, berarti itu tidak hak. Tidak hak. Karena banyak orang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah yang mereka sembah itu benar? Jawabannya tidak. Karena mereka menyembah tidak yang hak. Makanya kata para ulama, yang benar penafsirannya adalah bihaqqin. Ada khabar di sini adalah bihaqqin. La ma'buda bihaqqin illallah. Maka akibat dua hal ini Bapak Ibu, salah dalam mengartikan kalimat ilah di dalam la ilaha, dan salah menentukan khobar la ilaha illallah, membawa mereka kepada akidah yang salah. Ya, membawa kepada akidah yang salah. Makanya penting juga kita belajar bahasa Arab, ya, sehingga kita tidak keliru di dalam memahami agama ini, ya. Taib. Ini kiranya dapat belum sampaikan, ya, nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada yang mau bertanya tafadhol. Ya, silakan. Terkait yang menyerahkan diri, ada tiga macam. Yang kedua, kalau ada Allah itu adalah musyrik. Jika tidak musyrik kepada Allah, kepada sosok Allah itu adalah ateis. Nah, dikatakan kafir ini gimana? Yang tiga kan
Yang kedua dan yang ketiga itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu syirik, yang ketiga itu adalah kufur, ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengingkari ya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mengingkari apa yang datang dari syariat yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, adalah yang lain? Nggih. Ya, Ustadz, sekarang ini ada semacam dai kondang yang besar, bahkan pengikutnya besar. Apa sekarang ini apa? Dianggap ulama besar di Oh Indonesia. iya, terus? Itu keyakinannya dua ini ulama dianggap ulama besar, keyakinannya itu ruh itu tidak diciptakan. Mungkin larinya ke Manunggal Kaula Gusti tadi. Ruh tidak diciptakan, katanya cuma dipinjamkan. Ini Ustadz dalil-dalil membantahnya ini yang kami mohon penjelasan. Iya. Ya itu aja. Ada kedua. Iya. Ada sekelompok orang, tapi ini sedikit jumlahnya. Itu mereka mentauhidkan Allah, bahkan ada di televisi dulu malam masih TVRI aja, itu malam Jumat. Keyakinan ketuhanan yang Maha Esa, tapi mereka menyebut Allah. Tapi tidak mengakui Rasulullah. Apa ini kekal juga di neraka, Ustaz? Dia tidak mengakui apa? Rasulullah, Muhammad. Iya. Itu dari berbagai agama, mereka hanya meyakini Allah, mentauhidkan Allah, menyembah cuma Allah. Apa ini kekal juga, Ustaz, kalau tidak mengakui Rasulullah? Iya. Pertama, tentang masalah ada ungkapan seseorang yang mengatakan ruh itu tidak diciptakan. Ya. Pertama, sebelum saya jawab, dan ini juga nasihat saya kepada semua ikhwah dan akhwat, kita itu sebetulnya tidak boleh mendengar ceramah atau membaca tulisan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tidak boleh. Hukumnya apa? Tidak boleh. Taib. Ustadz, ana ini ingin membantah dia. Ana ini ingin tahu dalilnya, ingin membantah dia. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengajarkan kita kalau ingin membantah Ahlul Bidah itu membaca bukunya atau mendengar ceramahnya. Tidak pernah, tidak ada satu ulama pun yang berkata demikian. Kita disuruh untuk membantah Ahlul Bidah dari mana? Dari ceramah, dari buku-buku ulama Ahlus Sunnah. Kita pelajari dari buku ulama Ahlus Sunnah. Maka kita lihat ketika kita membaca ulama Ahlus Sunnah membantah pemikiran bid'ah dan semisalnya, maka dari sana kita tahu bantahannya. Bukan kita terjun melihat bukunya mereka ingin bantah, tidak. Tidak ada satu ulama pun yang mengajarkan demikian. Makanya Ustadz saya ingin membantah dia, saya dengan ceramahnya enggak. Antum dengar ceramah Ustadz yang membantah dia dari ulama Ahlus Sunnah. Kalau tidak ada berarti jangan didengarkan dulu. Jangan didengarkan dulu karena kita tidak boleh. Kenapa? Karena syubhat itu sangat bahaya dan ini kadang-kadang sebagian yang sering ngaji itu bermudah-mudahan. Ulun gemes teteh kada kadang-kadang hendak ulun tawak misalnya. Maka ini tidak boleh kita, tidak boleh kita mendengarkan ceramahnya atau membaca tulisannya kecuali kita membacanya, mendengarnya dari tulisan Ahlus Sunnah, dai-dai sunnah atau ceramah-ceramah dai-dai sunnah yang membantah mereka. Adapun tersendiri kita mendengarkan, ini tidak boleh. Ini kaidah yang harus antum pegang. Ini kaidah yang kita pegang, apalagi zaman sekarang ini Facebook, di YouTube semuanya bertebaran. Tiap hari kirimi ceramah. Ulun aja tiap hari kirimi orang ceramah. Dikirimi mas-mas itu jazakallah khair. Karena kita tidak boleh membaca atau mendengar hal demikian kecuali dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini poin yang penting. Kemudian masalah pertanyaannya dia, ruh itu tidak diciptakan tapi dipinjamkan. Pertama, yang tidak ada dalilnya. Yang kedua adalah ruh itu adalah makhluk. Namanya makhluk itu adalah Allah ciptakan.
Ya, yang namanya makhluk itu adalah Allah ciptakan. Ya. Maka ini adalah perkara yang tentu saja salah, ya, tentu saja salah. Ya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah ya seseorang mengakui Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya, tidak mengakui Nabi Muhammad. Apakah dia masuk dalam Islam? Tidak masuk dalam agama Islam. Karena tidak bermanfaat ya keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tidak memasukkan dia dalam agama Islam. Wallahu taala alam. Taib. Maksudnya Ustadz kekal tadi di neraka, Kekal di neraka. Dia kekal karena dia tidak masuk dalam agama Islam. Taib. Misalnya ketika saya nih menasihati orang untuk meninggalkan maksiat tetapi saya bermaksiat, itu status saya ini gimana Ustaz? Apakah munafik atau misalnya saya tidak pantas bernasihat atau bagaimana? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kabura maktan 'indallah an taqulu ma la taf'alun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian mengatakan sesuatu apa yang tidak kalian kerjakan. Taib. Apakah status saya itu? Pertama salah. Dia menasihati orang tapi tidak dia kerjakan. Tentu dia salah. Taib. Menasihatnya berpahala tidak berpahala. Dia dapat pahala. Salahnya apa? Dia tidak mengerjakan. Maka dia dihukum atas dosa yang tidak dia kerjakan. Kalau begitu, Pang Ustaz kada ulun nasihatnya, takutan ulun dekat ayat ini maginnya double. Ya, double. Sudah kada menasihati, ya, melanggar pula. Ya, double, lebih besar lagi, ya. Orang yang ya tidak menasihati orang pada dia mampu, kemudian dia melanggar lagi, ya, maka ini double, ya, berlipat ganda, ya. Maka seseorang berusaha dia menasihati orang lain, ya, menasihati orang lain. Kalau seandainya dia melakukan hal tersebut, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, dan Ustadz pun juga demikian. Kadang-kadang kita melarang jangan gibah, ya. Ternyata kita kadang-kadang nggak sadar pembicaraan kita ghibah. Apakah kita itu ada suatu kesalahan, tapi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti Ustaz kada boleh pian bicara magibah pian sama menggibahi orang? Misalnya demikian. Ya, tidak demikian. Ya, silakan disampaikan, oh ini tidak benar, ya. Yang benar itu semacam ini. Kalau di kemudian hari dia lakukan itu ada sebuah kesalahan dan dia berdosa terhadap kesalahan tersebut, tetapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia ini tidak ada yang lepas dari dosa dan sebaik-baik orang berdosa adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini kertas dulu sebentar. Apa perbedaan sholat sunnah syuruk dengan sholat duha? Apakah benar pahalanya seperti berhaji? Ini syuruk dengan sholat duha itu sebetulnya sama. Syuruk dan sholat duha itu sama, tapi syuruk ini adalah sholat yang dilakukan di awal waktu. Maka sholat syuruk itu ada, ya, tetapi yang diperselisihkan adalah masalah pahalanya. Maka yang rajih, yang benar adalah ya dalil yang menunjukkan pahalanya seperti pahala haji dan umrah sempurna, ini dalilnya lemah. Ya, ini dalilnya lemah, ya. Sehingga apakah sholat syuruk itu tidak dikerjakan? Kerjakan, karena dia bagian dari sholat duha. Silahkan Anda mengerjakan di habis subuh sudah masuk waktu duha, ya. Silahkan Anda kerjakan atau Anda kerjakan di lebih siang lagi, maka itu tidak masalah. Maka yang dipermasalahkan itu bukan tentang sholat syuruknya, tetapi cuma pahalanya. Adapun pahalanya inilah yang terjadi persisihan di kalangan para ulama. Ya, adapun sholat syuruk itu adalah dia adalah sholat duha. Tetapi bedanya adalah dia dikerjakan di awal waktu. Sedangkan sholat duha ya disebutkan oleh ahlul ilm, ya boleh, ya, sholat duha itu dari masuk ya, terbit matahari sudah keluar dari waktu terlarang sampai sebelum tergelincir matahari. Ini rentan waktu sholat duha. Dikerjakan di awal waktu namanya syuruk. Nah, apakah syuruk ini ada pahalanya?
Terjadi khilaf di kalangan para ulama ya pahala tentang haji dan umrah. Yang benar penisbatan pahala itu tidak sahih. Iya. Wallahu taala alam. Taib. Fadhal. Sekedar tahu saja gitu Ustaz. Jadi misalkan ada amalan A sekedar tahu saja atau harus hafal dalilnya gitu Ustaz. Iya. Nah, itu aja Ustaz. Iya, jazakumullah khair. Sebetulnya pertanyaan antum itu akan dijawab nanti minggu depan. Nanti kita minggu depan itu akan belajar batasan-batasan yang wajib kita ketahui dari agama ini. Iya, kita akan nanti kapan batasan kita wajib mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentu pembahasan asma wa sifat, pembahasan tauhid ini sangat luas sekali, ya. Antum sampai profesor pun belum selesai membahas tentang masalah tauhid, tentang masalah asma wa sifat. Tapi ada batasan-batasan yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Seperti pula nanti ketika kita membahas tentang malaikat, ya, ada batasan-batasan yang wajib kita ketahui tentang beriman kepada para malaikat, rasul dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh di sini, ya. Ada batasan-batasannya kapan seseorang tidak ditolerir, ya tidak dikasih uzur dia kalau tidak tahu. Contoh misalnya, batasan dikatakan seorang itu memahami Nabi Muhammad. Salah satu batasannya adalah dia mengetahui nama Nabi. Orang kalau tidak mengetahui nama Nabi, tidak dikatakan dia mengenal Nabi Muhammad. Dia harus tahu nama Rasulullah adalah Muhammad. Ya, ini salah satu. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh di dalam kitab Usul Salasah ini. Insyaallah bersabar minggu depan ya. Saya kira cukup ya pada pertemuan malam ini. Kita tutup dengan waqafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.